Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait materi pertemuan keempat, yaitu peran IoT dalam pengolahan data. Pada slide ini dijelaskan bahwa Internet of Things atau IoT memiliki peran penting dalam pengolahan data. IoT memungkinkan proses pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data dilakukan secara cepat dan akurat. Dengan adanya data yang diperoleh secara real-time, pengguna dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan tepat sesuai kondisi yang terjadi. Proses pengolahan data IoT terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama adalah pengumpulan data menggunakan sensor. Kedua, data dikirim melalui jaringan menuju server atau platform. Lalu yang ketiga, data diolah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Lalu yang keempat adalah dilakukan analisis untuk menemukan pola atau tren tertentu. Dan yang terakhir, hasil analisis digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan atau tindakan lebih lanjut. Pada tahap pengumpulan data terdapat 4 proses penting. Yang pertama yaitu sensor mendeteksi fenomena yang terjadi di lingkungan seperti suhu, cahaya, atau gerakan. Lalu yang kedua, informasi tersebut diubah menjadi data digital yang dapat diproses oleh perangkat elektronik. Dan yang ketiga, data disimpan sementara sebelum dikirim. Yang terakhir, data dikirim ke server atau platform untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam pengumpulan data terdapat beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian sensor, yaitu memilih sensor yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, akurasi data agar informasi yang diperoleh benar dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga adalah ketersediaan energi karena banyak sensor bergantung pada baterai. Dan yang keempat adalah konektivitas jaringan atau data dapat dikirim dengan lancar, eh, agar data dapat dikirim dengan lancar dan tanpa gangguan. Contoh penerapan IoT dapat dilihat dari sistem smart home atau rumah pintar. Sensor suhu, cahaya, dan gerakan digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan rumah. Data tersebut kemudian dikirim ke platform yang dapat mengontrol perangkat seperti lampu dan AC dan lain sebagainya secara otomatis. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Setelah data berhasil dikumpulkan oleh sensor, langkah berikutnya adalah pengiriman data. Pengiriman data merupakan proses penting karena data harus dipindahkan dari lingkungan fisik menuju server atau platform yang akan melakukan pengolahan dan analisis. Tanpa proses pengiriman data, sistem IoT tidak dapat menghasilkan informasi yang berguna. Proses pengiriman data dimulai dari pengumpulan dan pemrosesan data oleh sensor. Selanjutnya, data dikirim melalui jaringan komunikasi seperti Wi-Fi, kabel, atau jaringan seluler. Data kemudian diatur menggunakan protokol komunikasi seperti MQTT, HTTP, atau QoF. Setelah sampai di server atau platform, data akan dianalisis, disimpan, dan digunakan untuk berbagai kebutuhan sistem. Pada slide ini dijelaskan beberapa metode pengiriman data dalam IoT. Metode pertama adalah publish dan subscribe, yaitu perangkat mengirim data ke topik tertentu dan penerima yang berlangganan akan menerima data tersebut. Metode kedua adalah request dan respon, yaitu perangkat pengirim permintaan ah, dan menerima respon dari server. Jadi yang kedua adalah request dan respon, yaitu perangkat mengirim permintaan dan menerima respon dari server. Metode ketiga adalah batch processing, yaitu data dikumpulkan terlebih dahulu lalu dikirim secara bersamaan.
Dan yang terakhir adalah priority based processing, yaitu data penting atau kritis diberikan prioritas lebih tinggi dalam pengiriman. Setelah data diterima oleh sistem, tahap berikutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data dalam IoT melibatkan proses analisis, transformasi, dan interpretasi data mentah menjadi informasi yang lebih bermakna. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Pengolahan data IoT terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah penerima data dari sensor. Yang pertama adalah penerimaan data dari sensor. Lalu yang kedua adalah pembersihan data untuk menghilangkan kesalahan atau data yang tidak valid. Ketiga adalah transformasi data ke format yang lebih mudah dianalisis. Dan yang keempat adalah analisis data untuk menemukan pola dan informasi penting. Dan yang kelima adalah visualisasi data dalam bentuk grafik atau tabel agar mudah dipahami. Dan yang terakhir adalah interpretasi dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Pada slide ini dijelaskan beberapa teknik yang digunakan dalam pengolahan data IoT. Teknik pertama adalah analisis deskriptif, yaitu teknik yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik data secara statistik sehingga lebih mudah dipahami. Teknik yang kedua adalah analisis pemetaan, yaitu penggunaan data geospasial untuk memahami lokasi, kondisi, dan perubahan yang terjadi pada suatu wilayah tertentu. Selanjutnya terdapat analisis prediktif, yaitu teknik yang menggunakan algoritma untuk memprediksi atau meramalkan kondisi di masa depan berdasarkan data historis yang telah dikumpulkan sebelumnya. Teknik berikutnya adalah analisis pemrosesan sinyal yang digunakan untuk memahami data berdasarkan frekuensi dan waktu sehingga informasi yang tersembunyi dalam sinyal dapat diketahui dengan lebih baik. Dan yang terakhir adalah machine learning, yaitu teknik pembelajaran mesin yang mampu mengenali pola-pola kompleks dan menemukan tren yang sulit dilihat secara manual. Teknik ini banyak digunakan pada sistem IoT modern untuk meningkatkan akurasi analisis dan pengambilan keputusan. Dari materi yang telah dipelajari dapat disimpulkan bahwa pengolahan data merupakan bagian penting dalam sistem IoT. Proses dimulai dari pengumpulan data, pengiriman data, hingga pengolahan dan analisis data. Dengan pengolahan data yang baik, sistem IoT dapat memberikan informasi yang akurat dan membantu pengambilan keputusan secara lebih baik. Sekian saja sedikit penjelasan dari saya. Uh, Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.